Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bertahan istiqomah untuk dapat melaksanakan mulai dengan sholat isya berjamaah, insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dengan istiqomah, mudah-mudahan itu sebagai jalan bagi kita agar Allah senantiasa memberikan ketenangan, keberkahan, dan insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan baik di dunia dan akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Puasa kita insya Allah tinggal 6 hari lagi. Jadi ini merupakan hari akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tentunya kita patut syukuri bahwa di hari-hari akhir ini kita masih tetap dapat menjalankan ibadah pada Allah SWT. Alhamdulillah sekarang sudah 23 lamanya kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya. Dan kita berharap berdoa kepada Allah Taala agar ibadah saum yang 23 hari lama yang telah dilaksanakan dengan segala kekurangannya Allah maafkan dan Allah menerima ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan ataupun yang akan disampaikan yaitu apakah, bentuknya pertanyaan, apakah kita sudah bertakwa? Dan itu jawabannya memang ada pada diri kita masing-masing. Untuk mengetahui apakah kita sudah bertakwa atau tidak, maka kita harus dapat mengetahui arti dari takwa itu sendiri, makna dari takwa itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan definisi dari takwa dengan ungkapan bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, merasa cukup dengan rizki yang telah Allah berikan, dan yang keempatnya adalah bersiap-siap untuk menjemput kematian. Jadi itu ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, definisi takwa dengan ungkapan pertama itu takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah SWT bukan berarti kita menghindar, bukan berarti kita lari dari Allah SWT, tapi takut kepada Allah SWT, kita akan senantiasa mendekat dan kita berusaha untuk taat kepada Allah dengan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itu takut kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran. Al-Quran fungsinya yang pertama adalah hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa la raiba fih. Jadi tidak ada keraguan dalam Al-Quran tersebut. Hudal lil muttaqin, dan Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat melaksanakan amal-amal soleh kepada Allah SWT. Hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi hanya orang bertakwa yang dapat melaksanakan petunjuk dari Allah Taala, yang akan melaksanakan taat kepada Allah Taala, dan akan berusaha untuk menghindari segala apa yang dilarangnya. Hanya orang bertakwa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.
Meskipun nikmat yang diberikan itu relatif kecil. Jadi ada kemampuan bagi dirinya untuk senantiasa dapat mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Dan itu tentunya hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempatnya, bersiap-siap menjemput kematian. Jadi kalau orang-orang yang sudah siap dengan kematian, berarti orang-orang yang telah mempersiapkan bekal untuk hari akhirat kelak nanti. Saya yakin tidak perlu ada yang kita takuti dengan kematian. Karena kematian adalah pintu gerbang untuk menuju keabadian. Jadi tidak mungkin kita akan hidup dalam keabadian kalau kita tidak menuju dulu pintu kematian. Jadi oleh karena itu, definisi takwa, ungkapan dari Abi Thalib yang terakhir, yang keempat adalah bersiap-siap untuk menjemput kematian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari Umar bin Khattab, definisi takwa, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang pengertian takwa. Kemudian Ubay balik bertanya, wahai Umar, pernahkah engkau melintasi jalan yang banyak durinya? Kemudian Umar menjawabnya, pernah. Dan Ubay bertanya lagi, apa yang engkau lakukan saat itu ketika berjalan melintasi jalan yang penuh duri tersebut? Kemudian Umar menjawab, tentu aku akan sangat berhati-hati dan benar-benar melihat kemana kaki itu akan dipijakan atau akan dilangkahkan. Jadi takwa adalah sikap hati-hati dan waspada dalam kehidupan di dunia ini, sebab setan senantiasa memasang jebakan, senantiasa memasang jeratan untuk mencelakakan manusia. Dan jebakan setan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kesenangan-kesenangan di dunia ini yang akan menipu kita, yang akan mencelakakan kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita agar kita terhindar dari jebakan tersebut, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan menyeluruh, jadi dengan totalitas kita masuk ke dalam Islam. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan setan, karena setan itu senantiasa memberikan jebakan, jeratan kepada kita semua. Sungguh ia adalah musuh yang nyata bagi. Jadi itu jalan keluarnya yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, agar kita terhindar dari jebakan, jeratan setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam, adalah memasuki Islam dengan kafah, menyeluruh, totalitas. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir dari penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan, para ulama menyimpulkan bahwa takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi itu adalah pendapat ulama atas kesimpulan-kesimpulan yang tadi disampaikan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.